عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير المرضات والثواب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم الدارين آمين إلى أن قال الحديث 87 عن زيد ابن الأرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه. Apabila salah seorang kalian keluar untuk bepergian, falyuwaddi ikhwana, sepatutnya dia mengucapkan perpisahan atau berpamitan, permisi kepada saudara-saudaranya. Jadi ini daripada etika orang bepergian diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita ingin bepergian, maka hendaklah kita pamit, khususnya kepada orang-orang yang lebih tua kepada kita, orang tua kita, abang kita mesti pamit. Barangkali di dalam perjalanan terjadi sesuatu, maka mereka semua pun akan tahu, ya, akan mengambil alih daripada tanggung jawabnya kita. Itu diantara hikmahnya kita berpamitan. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Arab kalau sudah mereka ingin melanjutkan perjalanan, ya, bertemu dengan kawannya, langsung mereka katakan wada'aka Allah, semoga kami tinggalkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab atau etika tatkala kita akan melakukan safar atau bepergian. Wa inna Allah ja'ilun lahu fi du'a'ihim barakah. Karena semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan baginya dalam doa mereka orang-orang yang dipamiti, ya, al-barakah, keberkahan. Jadi tatkala kita berpamitan, kita pun tidak lupa minta doa kepada orang yang kita pamiti. Apalagi guru kita, apalagi orang tua kita, apalagi ya para ulama. Tatkala kita berkunjung kepada beliau semuanya, kemudian kita pengen kembali, kita pengen pamit pulang ke rumah kita meminta doa, permisi kepada mereka semuanya, meminta doa kepada mereka. Karena dalam doa mereka itu ada keberkahan bagi kita. Keberkahan itu al-khairul katsir. Ya, keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak. Apalagi apabila kita datang misalnya ke pesantren, kemudian kita mondok, kalau udah pulang, biasanya anak-anak nggak pakai permisi sama pengasuh pondok, ya, langsung begitu bagi rapot langsung cabut, langsung balik, nggak pakai permisi. Nah, kalau seandainya kita mengatakan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu dulu. Tidak luar misalnya, ya, kalau ada haflah imtihan sudah terakhir, sebelum kita pulang permisi dulu sama Habib saya. Ya, sama Habib saya permisi, ya Habib, anak mau izin pulang, ya, sehingga minta doa sama beliau dan lain sebagainya. Nah itu dulu alhamdulillah, zaman-zaman awal ya, Habib Hasan, beliau santri-santri tatkala mereka ingin pulang mesti berusaha untuk bertemu dengan beliau terlebih dahulu. Bertemu, ya, kemudian kita minta doa kepada beliau. Kadang malamnya beliau ya ke masjid mendoakan kita semuanya, kita bersalaman dan permisi kepada beliau. Itu zaman Abu ya, Habib Hasan Harun dulu. Mudah-mudahan diteruskan sama khalifah-khalifah beliau. Jadi demikian. Nah, ini adalah adab daripada orang yang ingin bepergian, karena doa orang yang kita pamiti itu ada keberkahan untuk kita di dalamnya. Rawahu Ibnu Asad, ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asad. Selanjutnya Al-Syaibah Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza dakhala ahadukum ila al-qaum wa awsi' lahu falyajlis. Wa awsi' lahu falyajlis. Apabila datang seorang di antara kalian di dalam kelompok orang, ya, kalau ada orang kumpul-kumpul kemudian kita datang, wa awsi' lahu falyajlis. Kemudian orang-orang tadi melapangkan tempat, yang melapangkan tempat, falyajlis, maka orang yang datang tadi hendaklah dia duduk di tempat yang sudah disiapkan tadi. Fa inna ma hiya karamatun, karena sungguhnya itu adalah kemuliaan minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala, akramahu biha, yang Allah muliakan orang tadi dengan tausiah tadi. Ya. Allah memuliakan saudaranya, akramahu biha al-aqul muslim. Karena itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang muslim daripada saudaranya, itu tausiatul majlis tadi. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tafassahu bil majalis, ya, tafassahu bil majalis. Adalah kalian itu saling memberikan tempat tatkala ada satu majelis. Jangan seperti sudah masih ada tempat kosong dikuasain semua. Pernah, ya, bukan di majelis dulu Al-Fakir tahun 99. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah untuk bisa berangkat haji. Tatkala di Madinah di Raudhah, subhanallah, ada, ya, saudara kita dari Indonesia di depan sofnya Al-Fakir. Al-Fakir belum masuk daripada Raudhah, tapi ada satu kesempatan, ada satu tempat untuk satu orang di Raudhah. Apa yang dilakukan saudara kita tadi dari tempat lain? Dia, Masya Allah, tidak memberikan kesempatan untuk kita masuk ke dalam Raudhah. Dia angkat kakinya, dia lebarkan sampai di samping beliau ada seorang daripada Afghanistan memberikan nasihat. Tetap dia bersikeras untuk tidak memberikan tempat. Nah, ini sudah padahal masih ada satu kesempatan untuk satu orang mengisinya. Nah, ini satu contoh, ya, orang yang tidak mau tafassah di dalam majlis, apalagi di dalam shaf salat. Ya, mereka ingin menguasai sendiri, karena memang di Raudhah mereka tidak ingin ada yang lain masuk. Mungkin mereka beranggapan pahalanya double kalau dia ambil shafnya double, demikian. Jadi demikian, ya, tafassahu bil majalis, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada saudaranya sesama muslim. Fa inna biwasa'alahu, dan apabila tidak diberikan tempat, tidak diluaskan tempat untuknya, falyandur, maka si orang yang datang tadi falyandur, hendaklah dia melihat ausa'a makanan falyajlis bi, tempat yang agak luas. Maksudnya ada tempat, ada yang agak luas, ada yang kosong, maka falyajlis bi, hendaklah dia duduk di dalamnya. Rawahul Hakim. Di sini riwayat Imam Harith radhiyallahu taala. Selanjutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala, sahabat daripada sahabat Anas bin Malik. Ya, sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat yang sangat gembira tatkala mendapatkan kabar gembira daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijawab oleh baginda Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau almar'u ma'a man ahab. Ya, hadis almar'u ma'a man ahab, orang itu bersama orang yang dia cinta. Mendengar hadis tersebut, sahabat Anas bin Malik adalah orang pertama yang merasa gembira, dan langsung beliau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad melantangkan suaranya di hadapan para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, beliau katakan, isyhadu
anni uhibbu rasulillah. Sungguhnya aku benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau berharap agar dikumpulkan di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Beliau mendengar baginda Nabi SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW tidak dakhala thayfu al-qaum dakhala bi rizqi. Apabila seorang tamu datang kepada satu kelompok orang, maka tamu tersebut datang dengan membawa rezeki. Jadi kalau ada tamu, ya kita persilakan duduk, kita muliakan, hormati, suguhi apa yang kita ada daripada makanan dan minuman. Ini tamu membawa rezeki. Ya, kalau tamu datang kita usir, itu hilang rezekinya ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Nah, makanya tamu itu datang membawa rezeki, walaupun kita dalam pandangan kita mengeluarkan rezeki, ya, tapi hakikatnya tamu itu datang dengan membawa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama-ulama dulu kalau ada tamu, beliau ini katakan tasyarrafna bi hudurikum, kami merasa mulia dengan kedatangan kalian. Kalau sekarang dibalik, apa sekarang yang tasarrafna bi hudurikum, kami mengeluarkan biaya dengan kedatangan kalian, bukan tasyarrafna tapi tasarrafna. Kalau orang sekarang, orang dulu tasyarrafna, kami merasa mulia dengan kedatangan kalian. Nah ini kata tamu tadi, apabila mereka datang ke satu kelompok orang di rumah kita misalnya, dia membawa rezeki. Wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim, dan apabila dia keluar, pulang tamu itu daripada rumah kita, maka dia pulang dengan ampunan daripada dosa-dosa orang yang kaum yang disinggah kita. Jadi tatkala tamu itu pulang, mereka membawa ampunan daripada dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tamu itu datang membawa rezeki, pulang menghilangkan dosa, bukan membawa dosa, menghilangkan dosa kita. Kalau membawa dosa, kasihan dia yang terbebani nantinya. Ya, jadi tamu datang membawa rezeki, pulang menghilangkan dosa yang dikunjunginya. Rawahu Ad-Dailami, hadis ini riwayat Imam Dailami radhiyallahu taala. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang kita baca, insyaallah bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawbatan zili kulli awba wastur lana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو إيراد أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا منا بالمصطفى الرسول أعطى لكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الأب وآله وصحبه عداد الرش الصعب والحمد لله في البدء والتناهي. ربنا بما علمتنا رب العالمين الذي يقوى نار البقين بقين ونغفر بقر وجدنا به نعمة كفر وضلك رب يعبدنا وبكل ما ترى بك الكرم ورسول الكل على الدائمة وخلات جعلنا نحضر الخير ونكبر بالشر. ربنا اسلمنا كل شهور وغير برضا منك ربنا وجعلنا ربنا كل خير قبل أن تأتينا رسولنا رب كبير والصلاة أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكشف الصلاة من الحق تعالى وربا بكتابه به لنشر الشفاء على عليك وبشرفه ولا صبر وصبر القرآن ومهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ورضوانك ولي سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وصلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.